Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bagian 2, Revolusi Agrikultur Gelombang 5.2 Campur Tangan Tuhan. Pada bagian ini, kita akan membahas penemuan Göbekli Tepe mengubah cara pandang kita terhadap sejarah awal peradaban manusia. Selama ini, revolusi pertanian dianggap sebagai titik awal kemajuan manusia menuju kehidupan yang lebih mapan. Namun, bukti arkeologis dari Göbekli Tepe menunjukkan kemungkinan lain, bahwa manusia justru memiliki motivasi kultural dan spiritual sebelum mengenal pertanian. Situs yang ditemukan di Turki ini, berisi pilar-pilar batu raksasa dengan ukiran halus, dibangun sekitar 9.500 SM, ribuan tahun sebelum pertanian dimulai. Yang mengejutkan, bangunan megah itu dibuat oleh masyarakat, pemburu pengumpul, bukan petani. Hal ini membuktikan bahwa manusia prasejarah telah memiliki kemampuan teknis, organisasi sosial, serta kehidupan spiritual yang jauh lebih kompleks dari yang selama ini diasumsikan. Göbekli Tepe tampaknya bukan tempat tinggal atau benteng, melainkan pusat keagamaan tempat masyarakat berkumpul untuk beribadah dan melakukan ritual. Untuk membangun struktur semegah itu, diperlukan kerjasama lintas kelompok yang hanya mungkin terwujud karena adanya keyakinan bersama. Lebih jauh lagi, penelitian genetika menunjukkan bahwa jenis gandum pertama yang dijinakkan manusia berasal dari wilayah sekitar Göbekli Tepe. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebutuhan logistik untuk mendukung kegiatan ritual di kuil itulah yang mendorong lahirnya pertanian. Dengan demikian, sejarah peradaban mungkin tidak berawal dari ladang menuju kuil, melainkan dari kuil menuju ladang. Agama dan kepercayaanlah yang mendorong manusia untuk menetap, bertani, dan membangun peradaban. Misteri di balik revolusi pertanian dan Göbekli Tepe. Selama ini kita beranggapan bahwa revolusi pertanian adalah langkah besar umat manusia menuju kehidupan yang lebih mudah dan makmur. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, perubahan besar itu justru bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan perhitungan. Manusia purba mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa upaya mereka menanam tanaman dan menjinakkan hewan justru membuat hidup menjadi lebih sulit dan penuh kerja keras. Meski demikian, ada kemungkinan lain yang lebih menarik. Mungkin manusia sapiens tidak hanya mengejar kenyamanan, tetapi memiliki tujuan dan aspirasi lain yang lebih besar. Mereka rela hidup lebih berat demi mencapai sesuatu yang mereka anggap penting. Para ilmuwan umumnya menjelaskan perubahan sejarah manusia dengan mengacu pada faktor-faktor ekonomi dan demografi yang terukur. Cara ini memang sejalan dengan pendekatan ilmiah yang rasional dan matematis. Namun, ketika meneliti sejarah yang lebih modern, para ahli tak bisa menutup mata terhadap peran ideologi dan budaya. Bukti-bukti tertulis menunjukkan bahwa peristiwa besar seperti Perang Dunia Kedua, misalnya, tidak terjadi karena kelaparan atau tekanan ekonomi, melainkan karena ide-ide, keyakinan, dan ambisi manusia. Sayangnya, untuk masa prasejarah, kita tidak memiliki dokumen tertulis. Karena itu, sebagian besar arkeolog cenderung menafsirkan kehidupan manusia purba dari sisi material semata. Mereka sulit membuktikan bahwa masyarakat yang belum mengenal tulisan mungkin didorong oleh kepercayaan spiritual atau keyakinan religius, bukan hanya oleh kebutuhan bertahan hidup. Namun, pada beberapa kasus langka, sejarah memberi kita petunjuk mengejutkan yang membuka kemungkinan baru. Penemuan Göbekli Tepe. Pada tahun 1995, para arkeolog menemukan situs purba di wilayah tenggara Turki yang kini dikenal dengan nama Göbekli Tepe. Di sana, mereka tidak menemukan sisa-sisa permukiman, rumah, atau aktivitas sehari-hari manusia. Sebaliknya, mereka menemukan struktur megah berupa pilar-pilar batu raksasa dengan ukiran-ukiran indah. Setiap pilar memiliki berat sekitar 7 ton dan tinggi hingga 5 meter. Di sebuah tambang terdekat, ditemukan pula pilar setengah jadi yang beratnya mencapai 50 ton. Secara keseluruhan, ditemukan lebih dari 10 bangunan monumental, dengan yang terbesar berdiameter hampir 30 meter. Bangunan semacam ini tentu mengingatkan kita pada situs terkenal Stonehenge di Inggris. Namun, temuan di Göbekli Tepe ternyata jauh lebih tua dan mengejutkan. Stonehenge dibangun sekitar tahun 2500 SM oleh masyarakat agraris yang sudah mengenal pertanian dan menetap. Sebaliknya, Göbekli Tepe berasal dari sekitar 9500 SM, ribuan tahun sebelum revolusi pertanian dimulai.
Semua bukti menunjukkan bahwa bangunan megah ini dibuat oleh masyarakat pemburu pengumpul yang hidup berpindah-pindah. Awalnya, para arkeolog sulit mempercayai kesimpulan ini. Bagaimana mungkin para pengembara yang hidup dari berburu dan meramu mampu membangun struktur sebesar itu? Namun, berbagai pengujian radiokarbon dan analisis arkeologis mengonfirmasi keaslian dan usia situs tersebut. Hasilnya membuat para ilmuwan harus meninjau kembali anggapan lama. Ternyata manusia prasejarah jauh lebih cerdas, terampil, dan memiliki kehidupan budaya yang lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Makna dan fungsi Gobekli Tepe. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa sekelompok masyarakat pengembara mau membangun struktur raksasa seperti itu? Tidak ada tanda bahwa tempat tersebut digunakan untuk berburu, memasak, atau berlindung. Karena itu, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Gobekli Tepe dibangun untuk tujuan keagamaan atau kultural. Mungkin tempat itu berfungsi sebagai pusat upacara atau kuil tempat berbagai kelompok berkumpul untuk beribadah, mempersembahkan ritual, atau mempererat hubungan sosial. Untuk membangun struktur sebesar itu, ribuan orang dari berbagai suku harus bekerja sama dalam jangka waktu panjang. Koordinasi semacam ini tentu membutuhkan sistem kepercayaan yang kuat, suatu ideologi atau keyakinan yang mampu menyatukan banyak orang demi tujuan bersama. Artinya, sebelum manusia memiliki desa dan ladang, mereka mungkin terlebih dahulu memiliki iman yang mendorong kerja sama besar-besaran. Kaitan dengan awal pertanian, Gobekli Tepe juga menyimpan rahasia lain yang sangat menarik. Para ahli genetika menelusuri asal-usul tanaman gandum yang pertama kali dijinakkan oleh manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu jenis gandum tertua, gandum engkon, berasal dari daerah perbukitan Karacadak, hanya sekitar 30 km dari Gobekli Tepe. Sulit untuk menganggap hal ini sebagai kebetulan. Kemungkinan besar, pusat keagamaan di Gobekli Tepe memiliki hubungan erat dengan awal mula domestikasi gandum. Untuk memberi makan para pekerja dan pendeta yang membangun serta memelihara situs tersebut, tentu dibutuhkan makanan dalam jumlah besar. Karena itu, para pemburu pengumpul mungkin mulai menanam gandum secara intensif bukan untuk meningkatkan pasokan makanan sehari-hari, melainkan untuk mendukung aktivitas religius di kuil tersebut. Pandangan ini membalik logika sejarah yang selama ini kita yakini. Umumnya, kita berpikir bahwa manusia membangun desa terlebih dahulu, lalu setelah makmur mereka mendirikan kuil di tengahnya. Namun, Gobekli Tepe menunjukkan kebalikannya, mungkin justru kuil yang dibangun lebih dulu, dan dari aktivitas religius itulah muncul kebutuhan untuk menetap, bercocok tanam, dan membangun permukiman di sekitarnya. Bersambung ke subbagian 5.3 Korban-korban revolusi.